Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau membahas salah satu saham yang sangat terkenal, yaitu saham Unilever. Baik, ini adalah konten bedah saham UNVR yang akan membahas tentang bisnis, fundamental keuangan, valuasi, prospek, dan pergerakan harga saham UNVR, dan berdasarkan laporan keuangan terbaru yaitu tahun 2022. Baik teman-teman, tonton videonya sampai selesai ya. Baik, di sini untuk konten bedah saham UNVR, untuk pembahasannya di sini ada pendahuluan, yaitu saya akan membahas dari sisi profil bisnis, lalu akan membahas fundamental keuangan yaitu berdasarkan laporan keuangan terbarunya yaitu kuartal 4 tahun 2022 atau laporan tahunan 2022, yaitu dari sisi aset, dari sisi laba, dan arus kas. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang histori laporan keuangan atau fundamental keuangannya secara kuartalan dan secara tahunan. Selanjutnya saya akan membahas valuasi dan prospeknya, dan selanjutnya yaitu membahas tentang pergerakan harga sahamnya yaitu dari sisi teknikal. Baik, untuk yang pertama yaitu profil bisnis PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode emiten UNVR. Saham UNVR adalah saham sektor barang konsumer primer, subsektor produk rumah tangga. Dan untuk contoh produknya mungkin teman-teman sudah sangat familiar mungkin ya. Contoh produknya yaitu ada Lifebuoy, Pepsodent, Royco, Sariwangi, dan lain-lain. Di sini untuk mendapatkan laporan keuangan tahunan 2022 saham UNVR atau saham lainnya bisa dicari di website idx.co.id. Di sini bisa dilakukan di kolom pencarian atau melalui filter. Di sini sudah muncul yaitu UNVR. Nah, lalu download di sini karena biasanya ini banyak file. Kalau teman-teman bingung untuk laporan keuangan UNVR, download yang nama filenya ini. Dan untuk di sebelah kanan ini adalah file yang sudah di-download, halaman awalnya. Ini ada 97 halaman kalau tidak salah ya. Baik, selanjutnya membahas tentang laporan keuangan kuartal 4 2022 atau laporan tahunan 2022. Di sini yaitu untuk asetnya, jumlah aset mengalami penurunan dari 19, sekian T menjadi 18,3 sekian T. Ada penurunan secara tahunan. Lalu untuk liabilitas dan ekuitas. Di sini untuk liabilitas kita lihat ada penurunan. Lalu untuk jumlah ekuitas di sini juga ada penurunan. Lalu di sini jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan. Lalu laba, ini laporan keuangannya dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali IPS atau earning per share. Untuk penjualan bersih di sini ada kenaikan untuk penjualan bersih dari 39 T menjadi 41 T. Tetapi untuk laba brutonya di sini ada penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu dari 19,6 sekian T menjadi 19,06 sekian T. Selanjutnya untuk laba atau profitnya di sini juga mengalami penurunan. Bisa dilihat dari 5,7 sekian T menjadi 5,3 sekian T. Selanjutnya di sini
Untuk laba per saham dasar atau basic earning per share yaitu dari 151 di tahun 2021 di tahun 2022 menjadi 141, ada penurunan. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Di sini untuk arus kas neto dari aktivitas operasi, lalu arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi, dan ini arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Dan dampak perubahan kurs, dampak kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas, dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas, ini untuk kas dan setara kas pada awal tahun dan pada akhir tahun. Itu untuk fundamental keuangannya. Lalu kita lihat historinya. Ini histori asetnya bisa dilihat ini secara kuartalan. Di tahun 2022, di mana dari Maret hingga Desember 2022 ini trennya sedikit ada kenaikan awalnya, tetapi perlahan menurun. Jadi itu kurang bagus ya untuk asetnya, malah mengalami penurunan. Ini kalau dilihat secara tahunan, kita coba lihat di sini asetnya secara tahunan juga mengalami penurunan. Lalu kita lihat histori labanya. Di sini untuk histori laba secara kuartalan di tahun 2022 di sini mengalami penurunan, tren turun. Lalu kita lihat secara tahunan, ini juga mengalami penurunan, yaitu di sini bisa kita lihat dari tahun 2019 ke tahun 2022 mengalami penurunan untuk total pendapatan dan juga laba bersihnya. Selanjutnya kita bahas valuasi dan prospeknya. Yang pertama yaitu valuasi. Harga yaitu Rp4.350. Data saya ambil per tanggal 24 Februari 2023. Di harga tersebut PR-nya atau PER-nya, price earning ratio-nya yaitu 30,93 kali. Dan untuk PBV-nya yaitu adalah 41,52 kali. Ini tentu cukup mahal kalau teman-teman yang menyukai saham dengan valuasi murah yang umumnya PER 10 ke bawah dan PBV 1 ke bawah. Untuk prospeknya, kalau pendapat saya pribadi dari laporan keuangan dan fundamental serta bisnisnya, yaitu prospeknya mungkin masih gelap, secara fundamental kurang menarik, dan valuasi juga kemahalan. Yang ketiga, untuk prospeknya menurut saya ada potensi harganya di situ-situ saja, bahkan bisa saja lanjut turun. Lalu kita lihat pergerakan harga, kita bahas sedikit tentang teknikal. Untuk pergerakan harganya, saham UNVR yaitu di sini yang pertama dia mengalami downtrend. Ini yaitu UNVR sedang downtrend, lalu UNVR berada di bawah garis MA20 dan MA100. Untuk teman-teman yang sering melihat teknikal mungkin sudah terbiasa ya dengan pola-pola seperti ini, dan ada volume merah besar. Jadi ini memang konfirmasi bahwa ini sedang downtrend harganya. Bisa dilihat dari beberapa waktu yang cukup panjang, ini dalam jangka waktu yang lebih pendek juga mengalami downtrend. Lalu di sini untuk harga saham UNVR menembus support yang menjadi atau beralih menjadi resistennya sekarang ini di sini ya, di harga sekitar 4.400-an. Ada
ini harga terendah 1 tahun terakhir, yaitu support di harga 3.280 hingga 3.320, yaitu di bulan Maret 2022. Ini harga terendah yang dalam waktu 1 tahun terakhir. Apakah di harga sekarang 4.360 akan lanjut terus menurun hingga menyentuh harga ini, atau ya turun di sekitar sini saja? Untuk kesimpulan dari saya melihat pola seperti ini, mungkin ini untuk saham ONVR belum atau tidak menarik ya. Baik teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, dan disclaimer, ini hanya berupa informasi, bukan ajakan melakukan jual atau beli suatu saham. Kalau teman-teman mau melakukan jual atau beli suatu saham, silahkan analisis lebih lanjut. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.